teman. Nah, kalau sudah, berarti logika save kita sudah berhasil. Kemudian kita perlu logika dilihatnya ini. Nah, lihatnya belum ada ya, belum kita coding. Oke, kita kembali lagi ke sininya. Sekarang kita akan nambahin logika untuk lihat data. Lihat data di tadi kita sudah hapus ya, yaitu list ya, seperti biasa ya, list. Ini, nah ini kita akan implementasi ini logika list ini. Logika listnya yaitu kita perlu buat public ya, sama ya, array list ya. Array list MHS model ya kan, seperti ini ya. Parameternya apa? Kosong. Nah, public ya, public array list. Ini klik kanan, so connect, import class, biar tambahi Java util array list. Nah, ini logikanya seperti apa? Logikanya malah lebih mudah ya. Kita hanya perlu mengembalikan listnya. Listnya kita perlu deklarasi di sini. Array list MHS model MHS list, seperti ini ya. Nah, ini kita hanya perlu mengembalikan saja di sininya. Return MHS list. Nah, yang jadi permasalahan, isinya ini seperti apa? Isinya ini kita perlu memasukkan yang ada di sini menjadi array list. Di sini caranya gimana? Di sini di konstruktornya kita perlu menambahkan mengimplement yaitu add view event listener dari dbref. Kita perlu add, nah ini add value event listener. Kita klik 2 kali ya, kita pilih. Isinya apa? Parameternya itu new value event listener ini. Nah, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi untuk mendapatkan data yang ada di Firebase, kita perlu mengimplement ini agar kita bisa mendapatkan data snapshot ini, kelas data snapshot. Nah, data snapshot ini yang berisi itu data row kita ini. Nah, biar ini data snapshotnya bisa konversi menjadi array list, yang kita perlu rubah yaitu pertama kita perlu inisiasi dulu ininya, array listnya, new array list. Seperti biasa ya, new array list. Kemudian karena ini data snapshot, kita perlu iterasi ya, pakai for. For-nya apa? For-nya yaitu data snapshot. Data snapshot. Nah, snapshot. Scriptnya seperti ini. Untuk mengiterasi dari data snapshot menggunakan for. Get children. Nah, ini itemnya ini, DSP ini. Nah, DSP inilah yang akan kita masukkan ke MHS list.
Nah, karena MAS list sini isinya adalah MAS model. MAS model itu isinya yaitu ada apa? Ada nama, nama, NIM, sama nomor HP. Isinya berarti di sini kita perlu samakan ya. Sama dengan DSP titik get key. Get key ini yaitu isinya akan ini MPCG ini, MPC ini ya, ini adalah key-nya. Didapatkan dengan ini DSP. Kemudian satu lagi string nama. Cara mendapatkannya DSP child ya, child. Nah, ini kan childnya kan, childnya ini string path lah. String pathnya apa? String pathnya yaitu apa aja? Nama, kita pakai konstanta, kolom nama. Huruf besar ya, kolom nama. Kemudian get value. Nah, ini get value-nya pilih yang ada ini. Kan ada dua nih. Kelas T, value type, sama generic type indikator. Kita pilih salah satunya, tidak apa-apa. Ya, biar ini terkonversi ke string, otomatis kita pakai kelas string class. Nah, sintaksnya seperti ini. Kita kemudian mengulanginya ke variabel yang lain. Nama, NIM, nomor HP ya. Nomor HP. Nah, kita sudah punya nama, NIM, nomor HP. Otomatis kita bisa menambungnya ke dalam MAS model. M sama dengan new MAS model. Isinya apa? Isinya yang ini, konstruktor yang ini, yang ada key-nya. Yaitu kita isi nama, NIM, jangan sampai kebalik ya. Sesuai urutan yang ada di sini. Oke, kalau sudah, baru MAS list-nya kita isi. Add. Ini add ya, add. Ini toh, MM-nya ini toh. Nah, oke. Kita save. Sudah selesai ini. Jadi apa? DBref ini yang akan kita gunakan untuk mendapatkan data snapshot. Data snapshot isiannya ditampung ke dalam sebuah array list, MAS list. Nah, array list ini akan dikembalikan melalui ini, list ini. List ini dipanggil di sini. Ya, jadi permainan lempar-lemparan variabel ya. Nah, ini. Oke. Kita coba ya. Kita coba run ya. Kita coba run. Oh, ada yang salah ini. Nah, ininya belum di titik koma. Karena kita pakai Java harus ini ya, ada titik komanya ya. Kalau di Kotlin itu tidak perlu. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah jalan. Kemudian kita coba lihat. Nah, kan masuk kan. Andri Taulani, Andi Sutisna, Andri Taulani, Andi Sutisna. Sama ya. Kita coba tambah ya. Kita klik. Kita tambah Aziz Gagap.
081. Oke, kita simpan. Nah, ini nambah. Kita lihat ya. Nah, sudah 2 ya. Simpan sama lihat. Sekarang kita masuk ke delete. Delete ini. Nah, ini delete nih. Ini kan sudah kita coding kemarin ya. Interface-nya ya. Kita hanya perlu mengcodingnya, mengeditnya sesuai dengan penggunaan Firebase kita. Oke, untuk delete kita kembali ke sini, ke list MS activity. Nah, di list MS activity ini kita ganti ya, yang tadi ini kita komentar, kita ganti ke Firebase helper. DB sama dengan new Firebase helper. Nah, kita ganti di sininya. Hapus itu indeksnya apa? Indeksnya 0. Ini 0, 1 ya. 0, 1. Indeksnya hapus itu 0. Nah, ini kita sudah tidak pakai bool lagi ya. Kita ini delete aja ini. Kita delete, kita ini delete juga, ini delete. Menyisakan ini, kita kembalikan ke sini. Nah, kita perlu ini remove item. Sebelumnya remove item tadi apa? Oh, ini kembali lagi ya, div. Ini, nah ini db hapusnya nih. Setelah ini kita hapusnya sini aja. Nah, ini db hapus mm-nya yang jadi key-nya bukan id melainkan get key. Nah, kita selanjutnya membuat ini fungsi db hapus ini. Kita kembali ke Firebase helper-nya. Ya. Kita buat public. Metodenya return type-nya apa? Task juga sama. Task void hapus. Hapusnya mana? Hapusnya yaitu string key. Nah, caranya hapus gimana? Return ya, return dbref ya, child. Nah, ini child inilah yang akan kita gunakan untuk mendapatkan data reference-nya. Data reference-nya yaitu key. Nah, seperti ini. Kan? Kemudian apa? Setelah kita dapatkan data reference-nya, kita panggil remove value. Nah, seperti ini. Mudah kan? Jadi skripnya seperti ini. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Nah, ini sudah tidak perlu lagi. Ini tidak perlu lagi. Kita hanya perlu apa? Implementasi set on add on set success listener. New on success listener. On success kita pilih ini, pastekan di sini. Kemudian jika on failure, new on failure, kita panggil gagal seperti tadi ya. Tapi ini tidak akan pernah kepanggil karena pasti benar. Ini atau ini tidak usah aja. Tidak usah aja. Nah, ini aja. Jadi kita tidak perlu mengimplement yang on failure. Kita perlu yang on sukses saja. Oke. Kita coba ya, kita coba run. Ini masih sama ya, yang adapter kita panggil remove itemnya ya. Kita nggak merubah adapternya, yang kita perubah adalah yang ada di Firebase-nya. Kita run. Oh, udah selesai. Kita kembali ke sini. Kita cek ya. Nah, masuk, kita coba lihat. Kita mau hapus yang ini. Disutisnya kita hapus.
hapus. Nah, hapus kan, hilangkan datanya kan, yang tersisa hanya Andre Taulin dan Aziz Gagap. Coba kita tambah Nunung Mati. Simpan, berhasil. Kita coba tambah lagi Parto aja lah, Parto. Kita simpan, berhasil. Kita lihat, nah dapat 2 ya. Coba kita hapus yang Nunung, kan akan langsung ke trigger di sininya, real time. Oke. Kemudian terakhir kita akan mengimplementasikan ini fungsi edit. Kita kembali ke sini, fungsi editnya yaitu di list MHS activity ya. Ininya di ini, di yang indeks ke 1. Nah, ini isinya hanya seperti ini, berarti di sini ya, kembali ke main activity ya, karena ininya intinya kembali ke main activity. Kembali ke main activity. Ini kita kembali ke ini, is edit sama dengan true kan, di ini kan, edit sama dengan true. Kita hidupkan yang sini, kita hidupkan lagi yang sini, ininya ndak usah. Nah, ini kita mengimplementasikan fungsi edit di Firebase Helper. Caranya sama, public task void ya, edit. Ini edit apa ubah sih? Oh, ubah. Ubah. Ubahnya apa? Ubahnya MS model, yang dikirimkan MS model ya. Kemudian isinya, isi logikanya, scriptnya cuma begini, tbref kan, child ya, child seperti yang hapus tadi. Untuk mendapatkannya, childnya apa? Childnya get key, nya terdapat dari sini, terus get key. Nah, yang berbeda yaitu di sininya, kita tidak langsung pakai langsung update, tapi kita perlu mengkonvertnya ke itu object map. Fungsi yang dipakai untuk mengupdate yaitu fungsi titik update. Nah, ini update children ini. Tapi isinya yaitu ini object map. Object map dari string dan object. Nah, karena ini adalah objek MS model, biar bisa masuk ke sini, kita perlu convert. Kita perlu ubah objek dari MS model ini menjadi class map. Class mapnya ini. Nah, isinya yaitu string ya, objek. Ini data map, kita kasih nama data map ya. Data map. Nah, data map inilah yang nanti masuk ke sini. Nah, karena ini adalah MS model, kita perlu convert dari MS model ini menjadi map. Caranya gimana? Kita perlu tambahan plugin ya. Tambahan plugin
di aplikasi Android kita agar bisa merubah dari kelas model MS model ini menjadi tambahan pluginnya yaitu plugin dari Jackson. Nah, kita search aja ya, Jackson Android Gradle. Nah, ini pilih di Stack Overflow ini ya, klik ya. Nah, ini kita perlu ini menambahkan di Gradle kita 3 library ini, Jackson Core, Jackson Core, Jackson Core, Jackson Annotation, sama Jackson Core Jasa Data Bin yang versi 2.10.1 ini. Kita copy ya. Kemudian kita pilih di sini build Gradle ya. Di build Gradle kita masukkan di bawah ini. Nah, kita tambah 3 ini ya. Plugin Jackson ya. Untuk apa? Untuk merubah dari MS model menjadi objek map agar bisa dikirim ke sini, update children. Nah, setelah ini tadi ditambahkan, kita pilih ini sync now. Ini tapi dimatiin dulu ya. Dimatiin, kemudian di ini klik sync now. Klik sync now. Kita tunggu ya. Kita tunggu ininya biar Gradle-nya mendownload ya, usahakan connect internet ya. Dia akan download plugin library dari Jackson Core-nya ke aplikasi Android kita. Oke, kita tunggu biar selesai dulu. Nah, sudah selesai ya. Instalasi pluginnya sudah selesai oleh Gradle. Kemudian di sininya kita panggil saja new data mapper dan ini objek mapper bukan mapper objek. Ini objek mapper bukan objek mapper ya, new objek mapper. Nah, select convert value. Nah, convert value-nya isinya objeknya yaitu nanti MS model ini. Nah, to value-nya apa? To value-nya yaitu map dengan tipe generik yaitu string dan objek. Ya, seperti itu ya. Kita klik ya convert value. Isinya yaitu MHS model. Kan? Convert value ya, MS model dari ini kemana? Ke map ya, map kita panggil kelasnya. Nah, seperti ini. Oke, otomatis kita akan mendapatkan data dari objek MS model yang telah dikonversi menjadi data map. Nah, data map inilah yang akan dimasukkan ke ini update children ini. Nah, fungsi ubah ini, metode ubah ini baru bisa dipakai di sini. Nah, di sini. Nah, untuk bisa mendeteksi fungsinya berhasil atau enggak, kita klik, kita ganti, kita titik seperti biasa, add on sukses dulu aja. Add on success listener. Seperti ini ya. New on success listener. Kita ganti data berhasil diubah.
Jika gagal, add on failure, new on failure. Statusnya samakan aja, gagal, terus get a message. Nah, kita ini jangan lupa ya titik koma. Oke, selesai. Kita coba run. Run. Nah, ini masih belum selesai ya. Kalau nanti nambah plugin baru, runnya sedikit lebih lama ya. Nge-build lagi. Nah, kemudian kita coba lihat. Nah, dia ada 3 ya. Kita coba tambah aja ya. Nunung lagi. Nunung. Kita simpan ya. Kita lihat. Nah, masuk ya. Kita coba edit Nunung. Edit. Nah, kan. Sininya kita coba monitor di sininya. Nunung mana Nunung? Nah, ini kan Nunung ada. Kita coba ganti key 1, 2, 3 ganti 2, 2, 2. Ini kita tambahin Nunung Wati. Nah, kemudian kita edit ya. Nah, kan berubah ya. Setelah semuanya selesai dari fungsi insert, delete, update, dan list ya. Lihat data semuanya. Ini berarti seluruh logikanya sudah selesai semua. Oke. Berarti kita sudah bisa menerapkan implementasi penggunaan database online dengan menggunakan Firebase yang ada di Google ya. Kita jadi tidak perlu apabila kita butuh data yang tersimpan di cloud, yang kita tidak perlu simpan secara lokal, offline di HP kita bisa memanfaatkan salah satunya dengan menggunakan penyimpanan online ya di cloud di Google Firebase. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan atau pertanyaan yang rekan-rekan yang tidak tahu bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.